Oke. Woi, Siap. ketemu lagi sama Mas Ambon. Mas Ambon. Kali ini nggak bahas dance lagi. Apa ini? Hari ini kita akan bahas apa ini? Kita bahas masalah konten kreator. Konten kreator. Cah YouTube. Anak YouTube. Mas Ambon mulai dari main YouTube dari kapan, Mas? Bah. Kapan? Mbak lali aku. YouTube dari 2000 mulai ngupload tuh kayaknya zaman-zaman B-boy. Emang udah dari dulu zaman B-boy. Itu kan dulu kan masih waktu YouTube keluar itu kan langsung mulai dapat film dari situ kan. Itu kan udah mulai bikin akun. Cuman belum yang apa? Yang aktif bikin konten gitu. Cuman bikin akun terus buat ngupload itu kayaknya 2009 tuh udah ngedance. Itu udah ada channel sendiri. Nama channelnya apa dulu? Dulu itu Karebones. Oh, Karebones. Karebones. Sebelumnya tuh ada Amki Boys itu. Jadi ada beberapa sering banyak bikin akun gitu. Jadi sampai lupa passwordnya. Kayak gitu sih. Tapi itu masih belum aktif, belum nggak ngerti apa kalau YouTube bisa diuangin. Iya. Tapi dulu tuh waktu ngupload video tuh udah aktif, otomatis aktif. Oh, udah aktif. Cuman orang nggak paham kan. Oh, berarti dari dulu udah bisa dimonetizing? Udah, bukan baru-baru ini. Dulu tuh YouTube waktu kamu ngupload video itu udah langsung dolarnya langsung aktif hijau. Oh. Cuman orang belum paham kan itu cara menghasilkannya gimana, nyairinnya gimana. Gitu. Terus apa ya? Dulu sih masih kayak gitu sih, belum sering aktif, cuman ya kayak orang pakai sosial media aja ya. Kayak pengen ngupload aja video dance gitu diupload. Terus apa ya? 2011 itu mulai paham mulai ngerti. Itu ya itu juga bikin akun buat lebih ke kerjaan, lebih ke jalan-jalan, tapi belum fokus ke satu channel sih. Masih iseng upload bikin. Gitu, ya, bikin. Itu yang udah mulai megabyte apa belum? Belum. Megabyte itu masih jarang banget upload. Masih video lebih ke video jalan-jalan sih, video kumpulan anak kayak gitu. Itu ada beberapa. Itu berarti si video jalan-jalan udah sama Rumbik apa belum? Belum. Malah jauh jauh sebelum itu. Lebih ke kumpulan anak kayak gitu-gitu sih, lebih ke situ. Waktu coba dicek itu udah bikin itu 2000 berapa ya? 11 apa ya? Itu udah mulai paham monetizing apa? Belum. Oh, itu juga belum. Belum paham. Itu cuma ngupload aja. Asal ngupload bikin aja. bikin channel ngupload. Belum begitu ngerti ini penghasilannya YouTube kayak gimana kan. Kayak gini. Mulai boomingnya itu kayaknya 2000 berapa ya? AdSense itu 2000 belasan kok ya? Iya, 14-15 belasan, 2012 ke atas kayaknya. Iya. Itu orang mulai ngerti YouTube menghasilkan, akhirnya booming gitu. Terus mulai ngerasain monetizing itu mulai kapan? Waktu aktif. Iya, aktif channel. Aktif dan mulai ngerasain itu malah 2018. Oh, baru-baru ini berarti 2018. Itu apa namanya? Akun kartun animasi gitu. Gitu. Yang megabyte sebenarnya udah jalan juga, cuman kan apa? Kalau dulu kan YouTube kan ngupload udah aktif. Iya. Tapi karena banyak mulai di kesini mulai banyak peraturan. Jadi channel yang harusnya ini udah aktif, jadi nonaktif. Gara-gara ikut peraturan baru kan. Jadi ngulang lagi, ngumpulin jam tayang, peraturan yang baru-baru, subnya itu juga harus 1000. Kalau dulu kan enggak. Iya. Gitu. Setelah peraturan baru, akhirnya channel yang lama ikut peraturan baru. Tapi kalau yang channel yang animasi ini masih lanjut sampai sekarang? Yang animasi masih sampai sekarang masih aktif. Itu pun 2018 akhir. Itu kontennya tentang apa? Kalau yang animasi itu lebih ke apa nih sih? Cerita-cerita lucu di Indonesia Timur sih.
Oh, di Indonesia Timur. Lebih ngangkat ke Indonesia Timur sih. Kayak gitu. Ceritanya digarap sendiri semua, cerita, gambar. Cerita lebih ngarang sendiri sih. Ngarang kadang kita ngembangin ceritanya dari Jawa sini kan cerita yang di sini kita translate ke bahasa Timur kayak biasanya gitu. Channelnya apa itu? Yang kartun tuh Bungsu Story. Bungsu Story. Bungsu Story. Pasti udah pada tahu Bungsu Story. Kalau di mungkin ke daerah Indonesia Timur mungkin sih. Indonesia Timur. Lebih orang lebih tahu ke sana. Kalau yang di Jawa jarang. Itu ide waktu pertama mau ini bisa jadi konten nih Bungsu Story. Gimana ceritanya? Itu malah sebenarnya nggak kepikiran bikin itu sih. Sebenarnya sih itu channelnya itu dulu awalnya di Megabyte. Oh, dulunya Bungsu sempat di Megabyte dulu. Megabyte dulu. Karakter itu sebenarnya buat promosi job event dari Megabyte gitu kan. Tapi karena dan aku dulu nggak punya akun pribadi. Emang nggak punya akun IG pribadi gitu. Dulu kan pakainya cuma Megabyte aja. Megabyte. Terus tapi di akunnya Megabyte itu lebih seringnya ngupload beberapa kerjaan dicampur sama portofolio pribadi. Masih campur sama foto-foto pribadi ke kerjaan yang akunnya masih acak lah. Dari situ mulai mikir untuk akun yang satu ini biar fokus kerjaan. Jadi aku bikin akun satu lagi yang buat nyampah. Nah itu Bungsu Story itu tadi. Bungsu Story itu bikin sebenarnya tujuannya buat kalau bikin animasi jangan diupload di Megabyte. Lebih ke buang ke sana aja gitu. Buang ke sana. Akhirnya pas aku bikin Bungsu itu IG-nya 2018 September ya. 2018 bulan September. Itu bikin ya nyampahnya ke sana semua, nyampah ke sana, mainnya hashtag di situ terus tiba-tiba cuman jeda sebulanan sebulanan tiba-tiba tuh ada yang re-upload di sama channel YouTube lain. Enggak ke YouTube, ke IG. IG. Ada IG satu yang lumayan besar followernya. Tiba-tiba itu padahal video cuman ada dua video di IG. Nggak ada followernya. Tapi cuman tak pasang hashtag itu. Hashtag tiba-tiba video itu di repost sama akun gede itu. Akun juga buat Indonesia Timur apa lebih ke Indonesia Timur sih. Tapi pengikutnya udah banyak di Jawa juga. Akhirnya tiba-tiba di repost, aku nggak ngerti kan. Tiba-tiba di repost di akunnya situ. Followernya naik, tiba-tiba naik, yang Bungsu itu. Akhirnya dari situ banyak orang yang tahu di repost, repost sampai beberapa artis juga pada follow, pada yang repost. Akhirnya booming itu tadi. Dalam waktu September, Oktober, November, September ya, yang mulai naik-naiknya itu November Desember 2 bulan setelah itu udah orang lumayan banyak yang ingin tahu itu. Berarti larinya malah dari Instagram dulu. Dari Instagram booming dulu. Itu channel YouTube belum begitu naik. Jadi channel tapi udah jalan. Jadi waktu itu bikin IG sama YouTube tuh bareng. Bikinnya bareng. Tapi naikinnya awalnya di IG dulu. Mainnya di durasi 1 menitan kayak gitu. 1 menit tapi kok YouTube-nya sedikit, subnya sedikit, tapi IG-nya yang banyak. Akhirnya dari situ mulai main durasi panjang. Jadi yang di IG setengahnya, fullnya baru dibuang ke YouTube. Akhirnya sekarang malah kebalikannya. Sekarang YouTube-nya yang lebih naik, IG-nya yang sedikit. Yang start. Gitu. Terus sampai sekarang masih jalan seminggu berapa kali upload? Satu episode. Kalau yang Bungsu nggak tentu. Sebenarnya kan itu sebenarnya awalnya dari nyampah tadi. Jadi kalau bikinnya tuh biasanya kalau pas ada waktu kosong, free gitu baru bikin. Jadi pas kadang seminggu tuh bisa sekali, kadang seminggu bisa 3 kali, tergantung kerjaannya yang lain di Megabyte kayak gitu. Bungsu sendiri tuh artinya apa? Kalau di Bungsu itu artinya anak bungsu. Anak bungsu.
Cuman kalau di sana kan manggilnya Bungso. Oh, Bungso. Bungso atau Onco lah gitu biasanya. Kalau tokoh utamanya dari Bungsu Story? Si Bungso itu sendiri. Oh, namanya juga Bungso. Bungso Oh, berarti Bungso itu dari nama panggilan, nama panggilannya. panggilannya. Panggilan anak kecil sih. Panggilan gitu. anak kecil. Berarti bukan nama ya itu ya? Bukan lebih nama. ke kayak sebutan. Jadi kayak akronim buat bisa orang di posisi itu semua. Iya, bisa. Orang yang gede tapi kalau ada yang lebih gede dari dia sih panggil Onco gitu. Oh, Aku pun bisa dipanggil Bungso Ah. sama orang yang lebih di atas gue kayak gitu. Jadi secara nggak langsung Bungsu Story juga ini ya kayak buat media pengenalan budaya Indonesia Timur ya? Ya lebih ke situ sih, lebih ngangkat. Awalnya sebenarnya itu masih bingung waktu pertama bikin itu, ini mau lari ke bahasa Indonesia atau bahasa apa nih, Jawa. Jadi waktu itu lebih ke survei sih. Di YouTube itu banyak animasi yang dari Jawa sini. Oh banyak juga ya yang main Banyak itu kan ada beberapa kreator animasi. Itu hampir rata-rata kan semua pakai bahasa Indonesia. Iya. Dan di daerah timur tuh nggak ada. Dan jarang banget lah. Mungkin kalau sempat nyari dulu pernah ada yang bikin cuman nggak aktif lagi. Terus sekarang aku nyari lagi udah nggak ada. Coba akhirnya kepikiran kalau aku bikin yang bahasa Indonesia, ini pasti musuhnya banyak. Saingannya pasti banyak. Dan udah ada yang besar-besar. Akhirnya kepikiran buat nyoba pakai bahasa timur gitu. Lari ke daerah timur. Tiba-tiba ternyata itu booming tadi dan di sana lebih dikenal sih. Lebih dikenal. Sampai sekarang pun followernya nggak orang timur juga sih, karena dari situ mulai banyak yang request buat ngasih subtitle tuh. Oh berarti sekarang ada subtitle juga. Berarti kayak orang yang nggak paham bahasa timur juga bisa paham ya ceritanya. Banyak kan dari situ. Jadi karena penontonnya ada yang dari Jawa, Kalimantan, pokoknya yang daerah barat sini minta kasih subtitle dong gitu. Gitu. Akhirnya sekarang udah pakai itu. Biar orang paham sih gitu. Kalau penghasilan bisa sampai berapa itu? Katakanlah satu video gitu. Kalau di YouTube lebih ke akumulasi sih. Akumulasi. Lebih ke akumulasi. Kalau dulu tuh waktu naik itu bisa 10 ke atas lah. 10 ke atas? Kalau waktu awal pertama itu ya naiknya itu 10 ke atas. Kalau sekarang lebih masuk ke endorse bisa. Terus kalau endorse gimana? Itu kan animasi, produknya terus gimana? Ke ceritanya main. Ke ceritanya. Tergantung sih. Kalau kayak yang kemarin tuh kayak misalkan Jasara Harja itu lebih ke program. Kita nyeritain programnya. Program dari Jasara Harja gitu. Kalau yang PLN PLN juga program. Ada yang produk itu lebih ke visual makanannya. Kalau produk pernah dapat juga produk pisang banana kayak banana crispy gitu, tapi di Indonesia Timur gitu. Jadi terus itu berarti gimana kalau di animasi? Gambar ulang atau gambar ulang? Jadi aku minta file mentahnya, file produknya kayak gimana, packagingnya gimana, nah itu baru dibikin ulang, didesain ulang. Varian-varian makanannya apa aja kayak gitu. PR banget ya udah. Itu berarti kalau misal kayak kalau dari itu kan udah jelas ada sistem. Kalau endorsement gitu mainnya pasang range-nya berdasarkan durasi atau gimana? Atau tingkat kesulitan atau? Kalau durasi biasanya kita cuma matok dari mau upload kemana, mau ke YouTube atau ke IG. Oh beda-beda berarti beda harga udah. Itu tergantung kita ngasih pilihan mau buat IG berarti kan 1 menit. 1 menit. Atau mau sekalian sama YouTube jadi 1 menit lebih lah. Dan pasti itu bakal stay di situ terus apa bakal di down? Tergantung. Tapi seringnya kita ngasihnya biar di situ aja gitu. Gitu. Lebih ke situ. Untuk biayanya macam-macam sih, beda-beda sih. Tergantung mau di YouTube atau di IG. Gitu. Kalau tim yang ngerjain Bungso ada berapa orang? Kalau yang sampai sekarang masih aku sendiri. Sendirian. Berarti dari gambar, editing, cerita take vokal. Ya masih sendirian. Buset. Makanya itu kan tadi kan sulitnya karena apa?
waktunya. Iya. Jadi kalau tabrakan sama kerjaan itu yang susah. Pengennya nyari orang yang buat ngedit, cuman sampai sekarang nggak pernah nemu. Belum nemu yang cocok. Sampai sekarang nggak pernah nemu orang yang bisa mainan ke situ gitu. Oh. Yang mainan ke animasi 2D, iya. gitu. Pengennya nyari lebih enak sih, maksudnya mereka tinggal gerakin, aku yang ngasih cerita gitu. Iya. Lu ngerjain pakai software apa? Yang mana? Yang animasi. Oh, animasi lebih ke Adobe Animate. Itu buat animasinya. Itu karakter developmentnya berarti sendiri dari nol. Sendiri dari nol. Warna itu ada makna atau artinya. Enggak sih, lebih ngarang aja, random aja. Lebih random sih, ngarang gitu. Bakal ada project kayak bikin cerita yang panjang nggak, kayak misal durasi 30 menit atau apa? Pengen sih sebenarnya itu ada rencana, cuman mesti waktunya yang terbatas tuh waktunya. Mau nambah karakter tuh udah dari udah setahun yang lalu tuh pengen nambah karakter, pengen tambahin 3 karakter gitu. Kelemahannya adalah kalau di Jawa pas posisinya di Jawa ini kita nggak bisa nambah logat. Maksudnya nambah logat? Kebanyakan teman-teman yang request pengen tambahin dong karakter ini, logatnya dari kampung ini. Nah itu kan yang susah. Oh iya, harus ada orang kampung yang bisa logat itu. Iya. Nah, tapi kalau mungkin kalau aku tinggal di Ambon mungkin bisa. Nggak nyari orangnya gampang gitu. Iya. Tapi kalau pas di Jawa sini agak susah nyari orangnya. Mungkin kalau ada komunitas besar sini lebih gampang sih. Iya. Kalau di Salatiga pasti gampang. Kalau orang timur di Semarang dikit apa? Ada banyak, cuman mereka nggak yang ada kegiatan buat ngumpul sebulan sekali apa seminggu sekali kegiatan itu nggak ada. Beda kayak di Salatiga kan pasti hampir tiap hari ketemu gitu. Iya. Nyari orang juga gampang. Rata-rata ada sekolah di sana ya? Ya di situ. Ya itu sih kelemahan kalau mau nambah karakter. Terus sama vokal. Nah, jadi yang di Bongso itu kan ada 4 karakter tuh hampir vokalnya aku semua. Nah, berarti di efek semua. Iya, di efek, pakai efek. Jadi kelemahannya di situ juga. Jadi kalau mau nambah karakter kita harus ngeset lagi. Ngeset cari pitch vokalnya yang kayak gimana gitu. Apalagi kalau mau nambah logat itu yang susah. Kalau logat kan nggak mungkin satu orang itu. Iya. Logat pasti nyari orang yang benar-benar bisa logat di situ. Gitu. Problemnya apa selama produksi? Yang sering atau sempat udah proses nih udah 80% jalan tiba-tiba tapi nggak jadi tayang pernah nggak? Kalau nggak jadi tayang sih enggak sih, jarang banget sih. Lebih ke waktu sih. Waktu ya. Problemnya lebih ke waktu kerjanya. Kalau bentrok sama kerjaan, lebih ke situ. Kalau pas nggak bentrok sama kerjaan, buat satu episode ngerjain berapa lama? Kalau nggak ada kerjaan, 1 hari bisa 1. Durasi 2-3 menit. 2-3 menit bisa jadi satu hari. Satu hari itu 24 jam atau berapa jam? Cerita biasanya udah tak simpen. Jadi cerita tuh udah jauh-jauh hari itu udah bikin, tinggal hari ini bikin yang ini pagi take vokal dari pagi mungkin sampai siang sampai sore itu udah bikin backgroundnya karakternya, besoknya apa? Kayak gitu, lebih ke situ sih. Kalau pas free ya, yang pas banyak kerjaan. Kalau banyak kerjaan nggak mesti, kadang pernah nggak sebulan sekali nggak upload sama sekali pernah. Hampir 2 bulan hampir 2 bulan tuh nggak upload sama sekali gara-gara kerjaannya full. Itu susah banget. Jadi akhirnya itu kan turun semua, dari penontonnya turun, AdSense juga turun, semua pasti turun. Subscriber tapi turun juga nggak ngaruh. IG pasti turun. Kalau IG pasti, kalau sub nggak upload 2 bulan dia tetap naik. Tetap naik. Makanya karena masih ada konten yang lama ya. Kalau IG agak susah. IG nggak upload 1 bulan itu turun, pasti turun. Padahal IG nggak ada duitnya. Ya nggak ada. Tergantung sih. Kalau orangnya, makanya awalnya dulu
larinya apa? Targetnya emang ke YouTube sih, emang awalnya emang targetnya ke YouTube, akhirnya lebih gede, subnya lebih gede ke YouTube-nya. Tapi padahal dari awal emang gara-gara udah passion bikin aja ya, nggak emang sengaja udah di planning dari awal ini buat jadi monetizing. Oh enggak kepikiran sampai situ, malah lebih ke nyampah sih tadi. Nyampah itu. Pas kebetulan booming, terusin loh. Ya udah sekalian. Pas booming terusin, akhirnya lari ke udah 2018 akhir, 2020 jalan itu udah mulai mikir untuk bikin konten-konten lainnya. Kayak animasi dari yang lain-lain lah, pokoknya bukan bungsu aja sih. Lebih mikir ke situ sekarang bikin konten. Durasi itu penting nggak sih kalau di YouTube? Kan kadang ada kayak yang bikin durasi panjang-panjang kayak di punya aku kan di Culture Talks kan itu aja durasi panjang-panjang pasti 30 menit ke atas. Kalau durasi pengaruh sih, maksudnya pengaruhnya kalau untuk ngejar jam tayang durasi pasti pengaruh. Tapi kalau udah dapat durasi pengaruh nggak? Ya pengaruh dia juga di penghasilan juga. Pengaruh tetap. Berapa lama orang nonton videonya gitu, jam watch time-nya dulu. Nah itu berarti hitungannya misal 30 menit nih, video cuma ditonton 2 menit pertama udah beda berarti. Udah beda. Beda. Pasti orang yang penting orang bisa tetap bertahan di videomu. Walaupun cuma durasi 2 menit. Enggak, misalkan durasinya 30 menit. Gimana caranya paling enggak dia bisa nonton itu 20 menit, 25 menit. Nah, paling enggak gitu. Itu paling udah enak sih. Maksudnya enggak yang masuk keluar berapa detik keluar itu. Makanya yang dituntut adalah gimana kita bikin konten semenarik mungkin. Biar orang bisa tetap bertahan stay di situ ya. Jadi dari bahan obrolannya atau apa gitu. Kemasan visualnya agak susah sih itu. Iya sih. Ini juga tapi ya tetap sih pasti ada penontonnya. Sejelek-jeleknya video pasti ada penontonnya. Walaupun cuma 1 view ya tetap ada. Tapi pasti ada, di setiap channel pasti punya punya penggemarnya sendiri-sendiri sih. Kalau misal di YouTube tuh satu video nih. Satu video, satu akun nonton video ini 3 kali itu dihitung 1 view atau 3 view? 1 tuh. Tetap dihitung 1 view. 1 kan IP-nya sama. Oh, terhitung ini sebagai IP-nya. IP. Kalau misal beda IP tapi beda sama akun. Jadi misal akunku nih, aku pakai IP WiFi di sini. Terus aku pindah di WiFi tempat lain, tapi pakai akunku lagi nonton lagi. Pakai akunmu nonton lagi. Nah, tapi beda IP. Oh, beda IP. Bisa dihitung 2 view. Bisa. Dia masuk. Kalau yang penting sih IP-nya berarti beda IP yang dia di tag lah IP kayak ada kan yang beberapa yang sering ngeklik iklannya sendiri. Yang iklan yang di bawah itu ketahuan pasti. Oh, karena berdasarkan IP-nya ya. IP dia di mana upload itu ya. Pasti ketahuan. Itu kena banned atau enggak cuma enggak dihitung? Ya buruk-buruknya kena sampai kena banned bisa. Buruk-buruknya itu pasti. Kalau sering sering ngeklik iklan sendiri. Kayak gitu. Sering sih orang kejadian kayak gitu. Berarti kalau misalnya mau mulai cari penghasilan jadi YouTuber gitu, namanya kalau awal-awal main durasi panjang dulu. Durasi panjang sih menurutku lebih ke durasi panjang sama isi kontennya yang menarik gitu. Yang susah sih nyari kontennya sih. Kontennya biar orang seneng, biar stay di situ ya. Ya biar nonton di situ. Kalau dulu sih banyak yang re-upload untuk kejar watch time. Tapi kan sekarang udah nggak bisa. Sekarang re-upload pasti kena. Terus kalau videonya dihapus juga watch time-nya juga berkurang. Kalau video kompilasi masih kena nggak? Nggak, kan masih di-upload di akun yang sama. Enggak, misal kayak gini. Misal aku ngumpulin animasi nih dari Bongso, terus dari yang tempat lain, aku kompilasi jadi misal durasi 10 menit terus aku upload, itu bakal kena nggak? Maksudnya yang bikin bukan yang kreator animasi ini siapa?
beda. Jadi orang comot pasti kena ya? Pasti kena. Nanti kan ada persen di situ. Dia ada berapa persen video ini diupload orang. Oh, udah ada algoritmanya kayak gitu ya? Di YouTube Studio kan ada. Yang beta itu kan ada. Jadi nanti video ini, misalkan videoku Bongsu itu di-upload orang tapi dipotong-potong. Video 1 dipotong sama video 2, dipotong sama video 3. Nanti di-upload jebret. Nanti bakal keluar channelnya dia yang upload itu bakal keluar. Ini 30% persis sama video kamu. Dia udah detect beberapa detik dari video yang di-upload itu. Terus tak diklik nanti bakal keluar. Oh, dia ditulang. Dia ditulang. Kalau yang 100% itu yang enggak dia ditulang. Langsung mentah ya dia. Jadi langsung 100% itu langsung download, upload langsung ke YouTube. Itu langsung ada persen 100%. Tinggal kamu mau kamu laporkan apa mau distract langsung tergantung kamu nih itu balik di kreator yang punya channel itu. Kalau biasanya tak biarin sih sampai biasanya ngejar nyari jam tayang gitu. Kalau ini Mas, kalau YouTube kan sekarang kan rata-rata orang-orang pada bikin YouTube. Nah, itu menurut Mas Ambon baiknya gimana? Kan kadang ada orang kayak yang pingin cepet-cepet pingin bikin YouTube tapi nggak mikirin core-nya, konsepnya dan lain-lain. Wah, ya yang berat situ sih. Kayaknya hampir rata-rata orang pengen cepet-cepet naik sih. Iya. Kalau mikirnya ke situ agak susah sih. Pengennya booming langsung videonya tanpa mikirin konten konsep videonya kayak gimana, kemasannya videonya kayak gimana, tapi pengen cepet naik. Itu malah yang biasanya nggak bertahan lama sih kayak gitu. Lebih mendingan fokus ke bikin konten videonya sih. Konten videonya. Konsisten uploadnya. Fokus ke situ sih, fokus ke kontennya bikin yang bagus, fokus untuk ngupload seminggu berapa kali, konsisten di situnya dulu, itu otomatis sih nanti jalan sendiri sih dia. Bakal direkomendasikan dari YouTube juga kalau dia bakal ngecek channelmu ini konsisten nggak gitu, konsisten update kayak gitu, itu udah otomatis dari YouTube-nya sih. Tapi ada nggak YouTube anak-anak yang mulai YouTube dia udah tahu view-nya sedikit tapi tetap konsisten? Banyak kalau kayak gitu. Banyak. Ada banyak yang kayak gitu. Tapi yang beda sih kalau orang yang ada yang orang yang dia cuman pengen bikin video aja. Dia enggak mikir ke situnya. Itu ada beberapa tuh kayak temanku di Pati juga ada itu. Siapa? Topan itu yang aku ngeliat dari awal sampai sekarang view-nya sedikit tapi dia tetap bikin terus konsisten. Itu bakal ada chance nggak suatu saat? Pasti ada. Ada. Dari semua videonya pasti ada beberapa video yang udah di ribuan ke atas pasti. Itu pasti ada. Gara-gara konsisten upload. Gara-gara konsisten upload dan ya biasanya orang-orang kayak gitu yang aku pengen bikin video aja, pengen berkarya gitu. Dia udah nggak ngejar monetasinya ke situ. Tapi kalau udah mikirnya ke monetize, mikir itu susah. Pasti di tengah-tengah pasti mood itu mesti turun pasti. Karena nggak dapat duit atau gimana? Nah, beda. Topan tuh yang tak lihat udah 2 tahun lebih pasti. Dia konsisten kayak. Udah 2 tahun ya? Udah lebih. Dia bikin dari video. Tentang apa itu padahal bikin konten? Macam-macam ada ada jalan-jalan naik sepeda macam-macam sih tapi dia konsisten bagusnya dia konsisten gitu. Itu pasti ada beberapa videonya dia yang udah keluar juga, aku belum ngecek per videonya sih, cuman pasti ada kayak gitu. Kalau pandangan mau masalah sekarang kan banyak nih kayak YouTuber pada bikin podcast kena influence-nya Deddy Corbuzier kan. Nah, gimana? Maksudnya termasuk ini kan ikut-ikutan Deddy Corbuzier. Menurutku sih podcast bukan ikut-ikut Deddy Corbuzier sih.
Sebelumnya Deddy Corbuzier pasti udah ada. Sebenarnya konten di YouTube tuh hampir rata-rata udah nggak ada yang original. Kalau ngomong original udah kayaknya udah nggak ada sih. Lebih ke ngembangin konsep sih. Lebih ngembangin konten. Kalau konten podcast kan udah banyak. Tinggal gimana kita ngemasinnya kayak gimana. Orang bebas sih mau bikin podcast juga nggak masalah. Tinggal dia mau ngemasinnya gimana. Kayak gitu sih. Yang intinya kan sebenarnya di situ. Gimana buat podcast ini semenarik mungkin. Nah gitu. Kalau misal di ranah podcast nih, podcast buat semenarik mungkin itu dari mana ya? Dari sumber narasumbernya atau dari set tempatnya atau gimana? Mungkin apa ya? Aku belum pernah bikin konten podcast sih. Belum pernah bikin konten podcast sih. Tapi kalau tak lihat-lihat sih konten dari video yang pembahasannya itu dari narasumber pengaruh sih. Narasumber pengaruh buat buat membahas konten apa yang diangkat itu kan juga pengaruh. Set juga ya setnya berapa persen lah, nggak begitu sih. Lebih ke isi podcastnya sih. Lebih ke isi podcastnya. Pokok pembahasannya misalkan kalau Deddy kan lebih ke, kalau tak lihat lebih ke yang lagi naik sekarang. Yang lebih ke masalah apa diangkat. Masalah apa lagi hit diangkat. Itu lebih cepat sih kalau kayak gitu. Terus dia juga lingkupnya juga orang-orang dikenal kan kayak gitu. Tapi ada podcast yang banyak sih, maksudnya podcast yang nggak masih usaha dari kecil juga masih tuh banyak sih. Podcast kan kayaknya dari Raditya Dika ya. Kengalinnya kayaknya. Yang kenalin kayak pertama Raditya Dika. Terus banyak banget sih kalau konsep podcast, tinggal ngemasinnya gimana. Gitu. Kalau kualitas produksi pengaruh nggak sih? Kayak misal kamera apa yang dipakai. Itu ya berapa persennya sih maksudnya, tapi ya itu pengaruh juga. Pengaruh juga, tapi bagi aku sih lebih ke kontennya sih. Lebih ke kontennya. Yang kalau podcast kan pasti yang diutamain kan obrolannya. Itu paling yang fokus ke audionya dulu. Audio lebih penting. Kalau gambar sih nanti bisa di sambil jalan update sih gitu. Kalau itu audio sih lebih kalau ke podcast gitu. Kalau clickbait itu ngaruh nggak? Ngaruh ke jumlah viewer nggak? Ngaruh. Dan bakal ada dampak negatifnya nggak? Kayak ntar enggak sih. Kalau kebanyakan sering clickbait bakal ngurangi subscriber apa? Itu ada resikonya sendiri-sendiri sih. Beda-beda. Beda-beda. Clickbait ya kadang butuh, kadang juga apa nih? Kan ya sih itu pengaruhnya ya pasti ada yang nggak suka. Pasti ada yang suka. Nggak masalah sih menurutku clickbait tuh. Nggak masalah. Masih ada pasti kadang dibutuhin juga sih kayak gitu. Nah kalau kan ada sekarang YouTube ada YouTube thumbnail, terus ada title, terus masih ada keyword. Itu 3 itu yang ke detect sistem yang mana? Kayak misal title itu bakal ke detect masuk ke waktu kita search, atau yang masuk ke kita search itu yang keyword? Dua-duanya. Dua-duanya masuk. Dua-duanya. Berarti kalau misal di judulnya kita pakai ada kata-kata Ambon, di keywordnya nggak ada kata Ambon, tetap bakal ke detect. Dan begitu juga sebaliknya. Sebaliknya. Tapi bagusnya dua-duanya isi. Bagusnya dua-duanya sama ada isinya. Biasanya kalau buat judul tuh lebih ke cari keyword yang lagi naiknya biasanya. Biar gampang dicari. Hashtag klarifikasi. Kayak gitu. Hashtag juga pengaruh. Kalau thumbnail lebih ke orang yang biasanya orang nggak ngeliat judul. Biasanya thumbnail tuh cuman lewat di beranda, orang tanpa ngeliat judul, cuman lihat tulisan di thumbnail, dia langsung ngeklik. Biasanya gitu sih ceritanya. Kalau gonta-ganti thumbnail sama title, misal video ini upload bulan ini, terus setelah sebulan thumbnailnya diganti, titelnya diganti, itu ngaruh nggak? Isinya sama. Isinya tetap nggak berubah. Enggak pengaruh sih, itu lebih narik
penonton sih. Biasanya untuk penonton yang baru atau yang belum nonton, dengan thumbnail yang baru atau judul yang baru, mereka biasanya lebih menarik kan. Soalnya kadang aku udah pernah nonton video ini nih, tiba-tiba keluar lagi di home-ku. Ya padahal itu video lama tapi thumbnail sama judulnya baru. Jadi kan akhirnya kamu akhirnya tertarik, apa nih? Akhirnya ngeklik. 2 menit 3 menit ya sama. Jadi biasanya gitu buat menarik sih. Di Bungso juga ngelakuin itu nggak? Udah ganti thumbnail? Kalau thumbnail jarang. Oh jarang thumbnail. Soalnya thumbnailnya lebih ke bikin dari gambar sih. Iya. Kalau yang real video kan gampang, tinggal capture gitu. Kalau YouTuber Semarang yang masih aktif sekarang siapa aja? YouTuber Semarang aku nggak begitu kenal semua, cuman yang paling aku tahu cuman Oi aja sih. Oi, ADH yang kau kenal cuman dia tuh. Yang lainnya aku nggak begitu terlibat ke YouTuber Semarang kayak gitu itu. Oh emang nggak gabung sama orang-orang itu sih. Tapi ada komunitasnya? Ada. Kalau YouTuber Semarang tuh ada komunitasnya kayaknya. Nggak tahu masih jalan apa enggak. Yang tak lihat terakhir tuh ngomong sama Oi, ADH itu, tak tanyain YouTube-mu gimana? Oh sekarang udah jarang produksi. Dia lebih fokus ke PH-nya dia katanya. Buat sampingan sih katanya YouTube-nya. Udah agak yang utama lagi. Ada PH gitu. Banyak sih kayaknya di Semarang, cuman aku nggak begitu kenal. Nggak terlalu ke expose ya. Ada yang horor, ada yang ada juga yang horor. Banyak. Tapi konten-konten horor itu settingan nggak sih? Ada beberapa yang settingan, sok-sok kayak kesurupan gitu-gitu kan. Itu beneran kesurupan apa? Nggak tahu, tapi kebanyakan menurutku sih kebanyakan ada yang beberapa settingan, ada yang beberapa yang asli, nggak yang, tapi hampir yang tak lihat sering tak tonton di YouTube sih kebanyakan settingan sih. Kebanyakan settingan. Kalau yang aku lebih enak nonton yang bukan suasananya horor. Jadi mungkin dia YouTuber yang pergi ke gedung tua yang kosong, terus dia ngerekam nyeritain suasana itu, lebih enak sih daripada yang di sana ada setan, di sini ada setan. Kelihatan banget kalau settingan ya. Lebih enak yang tadi sih, dia review ruangan tua itu lebih horor sih malahan. Kayak gitu. Nah kalau YouTuber biasanya pada kolaborasi. Terus kalau Bongso sistem kolaborasinya kayak gimana? Belum sempat nyoba kolaborasi. Dan belum pernah minta buat kolaborasi. Dulu sih mikirnya masih kecil sih, karena mikirnya akun kecil, paling minta kolaborasi sama akun-akun gede jarang susah pasti nggak diterima, ditangkepin. Tapi mikirnya sekarang udah mending fokus ke ngembangin ceritanya, lebih ke situ sih. Kalau sebaliknya ada nggak yang minta kolaborasi sama Bungso? Ada beberapa. Itu dia tuh penawarannya untuk minta kolaborasinya kayak gimana tuh? Apa nih, lebih ke collab dong. Tapi dia juga animasi juga kontennya. Animasi biasanya anak yang baru belajar itu loh. Baru belajar bikin animasi, collab dong gitu. Kayak gitu sih. Jadi sistemnya gimana kalau misal jadi oke. Jadi ya mungkin ke ceritanya sih. Ke cerita. Jadi apa masukin ke karakternya dia, jadi ada tamu karakter atau gimana? Oh iya, masuk. Jadi tinggal kita bikin, mungkin ya, aku belum pernah ngerasain collab sih. Mungkin misalkan collab sama ini Bungsu sama ini karakter B. Bikin cerita nanti tinggal ini mau, kan pasti bikinnya softwarenya beda-beda. Iya. Ada beberapa yang karakter ini kita buat baru di sini, di software, tergantung misalkan mau collab yang bikin dari Bungso, nah yang karakter ini kita bikin baru di sini, atau kalau misalkan softwarenya sama lebih enak sih. Kalau softwarenya sama, ngerjainnya di software yang sama lebih gampang, tinggal copy-paste softwarenya ya. Tapi kalau udah beda biasanya kebanyakan bikin baru. Aku beberapa ngeliat video yang collab kayak gitu sih, maksudnya karakter yang dibuat di sini pasti beda sama yang aslinya. Biasanya dia bikin baru sih itu. Kayak gitu. Sempat bikin live juga nggak Bungso? Belum pernah. Kemarin mau nyoba, cuman harus kalau nggak salah softwarenya kalau nggak salah Windows 10 apa ya. Itu aku belum nyoba sih, tapi
itu lebih ke apa? Face detection ya kayaknya. Face rig. Nah, itu kelemahannya kemarin tuh adalah audionya. Oh iya, di audionya soalnya kalau yang lain kan orang tag vokal untuk animasi itu kan dia langsung live. Iya, suaranya satu orang bisa iya. berubah beberapa vokal. Nih punya aku kan itu kan pakai converter. Iya. Nah, kelemahannya di situ. Jadi mau ke karakter ini merubah settingan itu tadi. Kelemahannya di situ. Jadi kalau mau live mungkin cuman bisa satu karakter. Nggak bisa bareng-bareng banyak. Nggak bisa bareng-bareng. Banyak kan ada yang minta live di IG kayak gitu-gitu. Bingung mikirnya ini gimana ya kalau live semua karakter masa? Kan nggak bisa. Nah, kemarin kan sempat apa? Waktu tag vokal kan sempat aku post di IG kan, di IG-nya Bungsu kan, akhirnya kan beberapa di situ mulai ngerti. Oh ternyata yang bikin itu satu orang. Vokalnya dari beberapa itu yang ngerti, akhirnya mereka ngerti. Udah pada tahu berarti kalau Mas Amur beberapa sih, maksudnya beberapa kreatornya belum ngerti karena nggak tak publish di IG-nya, di videonya belum tak publish sih gitu. Berarti sampai sekarang nggak yang deket-deket aja dari yang tahu. Kalau apa yang penontonnya malah rata-rata belum ada tahu. Kreatornya Bungsu siapa belum ada tahu. Belum begitu. Belum ngeh sih, belum ngeh kayaknya belum ngeh. Beberapa sih. Kalau Mercedes keluarin juga gak? Soalnya kayak aku lihat kan kayak animasi yang sukses kayak si Juki, terus apa Kirman itu kan mereka akhirnya dari komik animasi terus mereka mulai ngeluarin kayak Mercedes kayak kaos, topi, stiker, gantungan kunci. Kemarin sih udah ada tawaran sih. Kemarin ditawarin buat dari Malang. Di Malang tuh ada yang produksi itu kaos-kaos gitu sama topi. Jadi mereka nawarin buat bikin merchandise-nya tuh dari baju, topi, tote bag, gelas, terus apa beberapa itu dari satu vendor itu tadi. Ada juga yang nawarin dari apa? Mereka mau produksi casing HP, casing HP-nya Bungsu itu buat dijual ke sana juga. Man belum tak ambil sih. Belum apa? Lagi bingung ini sistemnya gimana gitu. Sistemnya bagi royalti atau beli desain gitu belum jelas. Lagi belum jelas ke situnya. Jadi sebenarnya mau produksi sendiri cuman ya bingung juga. Ini standarnya kayak gimana, kualitasnya yang untuk dijual ke sana tuh kayak gimana. Akhirnya dipending. Dipending dulu. Tapi udah dipatenin, patenin. Belum sih. Cuman ada beberapa yang jual bajunya itu. Ada yang mereka pernah jual terus di tag ke Bungsu. Terus gimana? Jadi mereka jual kok bajunya Bungsu. Terus mereka bisa nge-tag ke akunnya Bungsu. Terus tiba-tiba ngeliat, loh, kok udah ada yang jual bajunya, udah ada ukurannya. Terus akhirnya tak DM DM, loh, ini apa? Kok jual bajunya Bungsu apa merchandise-nya Bungsu tanpa izin. Akhirnya kan dari situ langsung aku capture akunnya, capture bajunya, terus tak posting ke Bungsu. Itu jadi kita share ke situ buat ngomong ke followernya kalau itu bukan produksinya, bukan dari kita, jadi jangan sampai salah beli. Akhirnya dia minta maaf. Enggak, itu produksi ya? Enggak tahu. Enggak tahu. Akhirnya dia minta maaf. Oh iya, itu cuman buat cuma buat iseng gitu. Tapi di situ udah ada ukuran X, M, L, udah ada ukurannya sama harganya. Ada beberapa sih kayak gitu yang mereka udah produksi gitu. Tapi kan jual berapa tuh kalau pas itu? Aku nggak ngerti. Kalau mereka jualnya di luar berapa aku nggak ngerti. Kalau yang di postingannya itu ditulis berapa? 100-an nggak ya? 100-an. Hampir rata-rata ke 100-an. Kalau di arah timur 120-an kayaknya. 120-an. Kayak gitu. Kan kayaknya bakal jadi income tambahan yang lumayan kalau misalnya Bungsu ngeluarin official merchandise. Soalnya fanbase-nya udah gede banget kali ini. Enaknya di situ sih, cuman belum fokus ke situ nih. Sebenarnya enak. Kalau rencana Bungsu mau ada konten apa nih, proyek apa ke depannya? Masih pengen nambah karakter sih. Belum ketemu orang.
pengen nambah karakter tiga karakter mungkin. Cuman lagi nyari orang-orang timur yang merantau di Semarang. Yang sekiranya dia bisa logat daerahnya. Nah itu yang mau tajakin buat kerjasama kayak gimana. Tapi ada ini juga nggak kayak karakter yang representasi orang Jawa, orang Batak gitu-gitu udah ada masuk? Lebih ke orang Jakarta sih. Orang Jakarta? Lebih ke orang Jakarta. Kalau yang orang Jawa tuh cuman sekilas-sekilas saja. Jadi di Bungsu tuh ada sementara tuh ada 4 karakter, 3 orang Ambon, satunya orang Jakarta, cewek itu. Nah tujuannya tuh sebenarnya buat jembatan ke biar bisa ditonton sama orang-orang di luar Maluku. Jadi bahasanya dia tuh bener-bener bahasa Indonesia gitu. Yang 3 ini bahasa Indonesia Timur. Jadi gimana biar penonton di luar Maluku ini dia bisa nonton, harusnya jadi dimasukin karakter yang cewek itu tadi Jakarta. Biar bisa bahasanya bisa masuk lah, maksudnya biar nggak timur semua gitu. Berarti kayak rata-rata penontonnya orang Maluku? Enggak juga. Yang awal-awalnya Maluku. Kalau sekarang udah hampir seluruh pulau sih ada. Seluruh pulau udah ada. Itu bakal ada kendala bahasa nggak sih? Tahu kan kayak bahasa di Maluku terus di Papua kan ada perbedaan. Kalau untuk Indonesia Timur enggak sih, masih paham semua ya. Tapi kalau yang kendala yang daerah ke baratnya yang agak susah, makanya kasih subtitle tadi. Biar paham. Akhirnya situ sebenarnya awalnya tujuannya nggak mau tak kasih subtitle. Tujuannya biar mereka bisa belajar bahasa Timur. Ada penonton di luar Indonesia nggak? Ada, dari Belanda ada, Malaysia ada. Dan dia paham kan mereka kebanyakan dari orang Indonesia Timur yang merantau ke sana. Oh, emang orang Indonesia Timur yang merantau ke sana? Kan di Belanda juga, mereka merantau. Ya itu sih, lebih ke orang Timur yang merantau sih. Gitu. Biasanya kalau enggak ada penonton orang Jawa itu yang mereka paham adalah orang yang temannya biasanya orang Timur. Dia nggak begitu paham semua tapi dia ngerti gitu. Ngerti paham biasanya gitu ya. Biasa kumpulannya tuh biasanya kayak gitu sih. Tapi ada yang benar-benar nggak ngerti sama sekali jadi ngerti gitu. Kadang dia komen di video ini artinya apa sih ya, terus biasanya teman-teman dari Indonesia Timur yang jawab gitu. Rata-rata satu video itu view-nya sampai berapa? Paling jelek 10 ribu sekarang. 10.000 view. Sekarang satu minggu bisa 10 ribu, 13 ribu. 10.000 sampai 13 ribu untuk view. Kalau di YouTube itu dihitungnya satu view itu berapa rupiah? Atau tetap berdasarkan durasi? Kalau itu ada hitungannya sendiri sih. Emang dari sistemnya? Itu pun kita nggak ngerti, itu nggak tahu. Bukan hitungan pasti sih. Itu hitungan yang nggak bisa dipecahin, maksudnya udah algoritmanya YouTube sih itu. Kita nggak bisa ngitung ini durasi segini berapa, ada dolarnya berapa, itu nggak bisa. Kalau di Social Blade itu Social Blade itu platform yang juga dibikin dari YouTube atau di luar YouTube? Itu kayaknya kalau nggak salah di luar YouTube sih. Itu dia untuk ngelihat berapa kisaran. Oh, itu cuma kisaran ya, bukan fixnya? Bukan pasti. Jadi Social Blade itu cuma ngasih gambaran toh. Ini nih kira-kira segini. Misalkan di Social Blade itu channel ini penghasilannya $10. Dia nggak mungkin aslinya dia nggak mungkin di bawah $10. Pasti di atas. Pasti di atas. Oh, berarti kalau di Social Blade malah di atasnya. Di atasnya. Nggak di bawahnya. Mungkin di bawahnya. Oh gitu. Jadi pas Social Blade itu buat patokan dong. Jadi misalkan channel ini satu hari $10. Tapi nggak mungkin di situ, nggak mungkin di bawah $10. Pasti di atas. Pasti di atas $10. Itu perkiraan minimalnya. Itu perkiraan paling mentoknya dia. Kayak gitu di. Kalau grade-nya itu baru pasti. Grade channel. Oh, grade channel. Grade channel itu kan ada A, B, minus B ya itu. Itu udah sih. Udah fix. Nah, udah jelasin ya itu. Kalau yang nggak bisa nggak pasti itu adalah
itu tadi penghasilannya itu cuman kisaran tadi. Kalau rate itu pengaruh juga nggak sih? Rate channel itu yang grade oh grade-nya pengaruh grade kan pengaruh dari penghasilannya tadi. Kalau udah rata-ratanya berapa dia bakal naik, misalkan dari D nanti rata-rata misalkan satu hari berapa $1 konsisten terus dia naik ke berapa gitu. Sekarang Bungso di grade minus B. Habis dulu B karena nggak pernah upload terus minus B turun jadi B habis itu nanti B itu minus B minus A minus A terus itu A plus paling tinggi A plus kayaknya A plus S nggak ada berarti nggak ada. Oke, penutup Mas Ambon ada yang mau disampaikan buat YouTuber atau YouTuber wannabe? Apa ya, lebih kalau buat YouTuber ya nggak yang semua konten sih, maksudnya nggak harus animasi sih. Lebih fokus ke untuk bikin konten yang menarik sih. Lebih bikin konten yang menarik, nggak usah mikir ini penghasilannya gimana, ini subnya gimana. Lebih fokus ke bikin karyanya, karena nanti itu bakal pengaruh ke semangatnya bikin video ke depannya. Kalau udah mikir untuk terkenal, mikir buat penghasilan, pasti itu udah paling perkiraan 3 bulan 4 bulan tuh udah goyang. Udah ngerti gak? Pokoknya orang kalau biasanya awal-awal pengen YouTube, kalau mentalnya nggak kuat biasanya 3 bulan goyang. 3 bulan awal tuh udah pasti udah goyang, udah mikir yang nggak berkembang gitu, mikirnya gitu. Tapi kalau dia fokus, dia yakin, dia percaya, pasti bakal berubah sih itu. Bakal ada nasib. Pasti bakal ada jalannya. Tapi kalau udah mikirnya ke situ dulu, udah kedepannya bakal nggak enak. Pasti semangatnya buat bikin konten tuh bakal rusak, bakal turun ya. Bakal turun. Jadi mending fokus ke bikin karya aja, nggak usah mikir yang lain-lain kayak gitu sih. Oke, peace out.